Hai semuanya, dalam hidup ini kita pasti akan bertemu dengan berbagai macam orang. Ada yang datang memberi cahaya, ada yang sekedar lewat, ada juga yang ternyata membawa luka. Kadang sulit untuk membedakan mana yang tulus dan mana yang hanya berpura-pura karena wajah ramah bisa saja menyimpan niat buruk. Kita sering terjebak karena terlalu cepat percaya, terlalu mudah luluh dengan kata-kata manis, atau mungkin karena kita sendiri ingin melihat yang baik dalam diri orang lain. Padahal kenyataannya, tidak semua orang layak dipercaya. Ada orang-orang tertentu yang justru akan menghancurkan kita pelan-pelan jika kita lengah. Dan mereka inilah yang sebenarnya harus kita waspadai sejak awal. Salah satu ciri orang yang tak boleh kita percaya adalah mereka yang terlalu pandai berbicara manis, tapi tindakannya berlawanan. Mereka sering membuat janji, entah itu janji kecil atau janji besar, tapi pada akhirnya tidak pernah ditepati. Orang seperti ini biasanya terlihat meyakinkan di awal, bahkan bisa membuat kita merasa spesial. Namun lama-kelamaan, kita sadar kalau kata-katanya hanya sebatas angin. Mereka tahu cara memainkan emosi orang lain, membuat kita merasa aman, padahal sebenarnya sedang memanfaatkan kita. Kalau kita tidak berhati-hati, kita bisa terjebak dalam lingkaran kebohongan yang terus berulang. Selain itu, ada juga orang yang pandai menutupi dirinya dengan topeng kepedulian. Mereka tampak seperti teman yang selalu hadir, suka bertanya kabar, atau menawarkan bantuan. Tapi seringkali niat di balik itu bukanlah ketulusan, melainkan ingin tahu kelemahan kita. Semakin banyak kita bercerita, semakin banyak bahan yang mereka punya untuk digunakan. Suatu saat nanti, entah untuk menjatuhkan kita, atau sekedar jadi bahan gosip. Orang seperti ini berbahaya karena sulit dibedakan dengan mereka yang benar-benar peduli. Bedanya hanya bisa dilihat dari konsistensi. Apakah mereka tetap ada saat kita jatuh, atau justru meninggalkan kita begitu saja ketika sudah tidak ada manfaatnya? Ada juga orang yang tak boleh dipercaya karena terlalu egois. Mereka selalu menempatkan diri mereka di atas segalanya, seolah dunia berputar hanya untuk mereka. Saat kita butuh bantuan, mereka punya 1000 alasan untuk menolak. Namun saat mereka butuh kita dituntut selalu siap. Orang egois seperti ini hanya akan menguras energi kita, membuat kita lelah karena terus-menerus dimanfaatkan. Dalam jangka panjang, hubungan dengan orang seperti ini akan membuat kita merasa kosong karena semua perhatian dan pengorbanan kita tidak pernah dihargai. Lebih parah lagi, ada orang yang pandai bersandiwara, memperlihatkan wajah yang berbeda tergantung siapa lawan bicaranya. Di depan kita, mereka bisa jadi orang paling baik, penuh dukungan dan tampak tulus, namun di belakang, mereka menusuk dengan kata-kata buruk, menyebarkan cerita palsu, atau bahkan merusak nama baik kita. Orang seperti ini sangat berbahaya karena sulit ditebak. Mereka bisa berperan sebagai sahabat, rekan kerja, atau bahkan pasangan, tapi diam-diam mereka menyimpan agenda tersembunyi. Begitu kedok mereka terbongkar, biasanya luka yang ditinggalkan cukup dalam, karena kita merasa benar-benar dikhianati. Kepercayaan adalah hal yang mahal. Sekali rusak, butuh waktu lama untuk memperbaikinya. Karena itu, kita perlu lebih berhati-hati dalam memilih kepada siapa kita memberikan kepercayaan. Tidak semua orang layak tahu isi hati kita. Tidak semua orang pantas mengetahui kelemahan kita, dan tidak semua orang berhak masuk ke lingkaran pribadi kita. Belajar membatasi diri, menjaga jarak yang sehat, dan membaca tanda-tanda kecil dari perilaku orang lain bisa menyelamatkan kita dari banyak rasa sakit. Ada satu tipe orang yang seringkali membuat kita bingung. Orang yang selalu terlihat baik hati di permukaan, tapi ternyata punya maksud terselubung. Mereka biasanya akan mendekat saat kita sedang berada di posisi lemah atau saat kita punya sesuatu yang bisa mereka manfaatkan. Sikap mereka manis, penuh perhatian, bahkan kadang sampai membuat kita merasa beruntung mengenal mereka. Tapi lambat laun, kita mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang aneh. Perhatian mereka bukan datang dari ketulusan, melainkan dari keinginan untuk mendapatkan balasan.
Seolah-olah semua kebaikan yang mereka lakukan hanyalah investasi, menunggu waktu untuk dipanen dengan keuntungan sebesar-besarnya. Orang seperti ini sulit ditebak karena mereka sangat pandai memainkan perasaan orang lain. Mereka tahu kapan harus memberi senyuman, kapan harus mendengarkan, dan kapan harus seolah-olah menjadi penyelamat. Padahal, jika kita perhatikan lebih dalam, ada pola yang selalu berulang. Saat mereka sudah mendapat apa yang diinginkan, sikapnya langsung berubah. Mereka mulai menjauh, tidak lagi peduli, bahkan bisa tiba-tiba menghilang. Hal inilah yang membuat kita sering merasa ditinggalkan tanpa alasan yang jelas. Selain itu, ada juga orang yang tidak boleh dipercaya karena terlalu suka membawa-bawa cerita orang lain. Mereka tampak seperti orang yang selalu punya kabar terbaru, tahu segala gosip, dan seolah-olah menjadi pusat informasi. Pada awalnya, kita mungkin menganggap mereka menyenangkan karena selalu punya bahan obrolan. Tapi lama-kelamaan, kita akan sadar bahwa jika mereka bisa dengan mudah menceritakan aib orang lain di depan kita, besar kemungkinan mereka juga akan menceritakan aib kita di depan orang lain. Orang seperti ini berbahaya karena mereka tidak tahu batasan. Kepercayaan yang kita berikan bisa jadi hanya sekedar bahan hiburan untuk mereka bagikan kemana-mana. Orang yang suka menjilat ke atas dan menginjak ke bawah juga masuk ke dalam daftar yang tidak boleh dipercaya. Mereka terlihat hormat, sopan, bahkan loyal kepada orang yang lebih tinggi posisinya. Tapi di saat bersamaan, mereka bisa begitu merendahkan dan memperlakukan buruk orang yang mereka anggap lemah. Sikap seperti ini menunjukkan bahwa mereka tidak punya pendirian. Kepribadiannya hanya berubah sesuai dengan siapa yang ada di depan mereka. Kalau suatu saat posisi kita berubah, kita pun akan melihat wajah asli mereka yang sebenarnya. Lebih jauh lagi, ada orang yang tidak boleh dipercaya karena tidak mampu menjaga rahasia. Mereka mungkin tampak bisa dipercaya di awal, bahkan mereka sendiri sering mengaku sebagai orang yang setia menyimpan cerita. Namun begitu ada kesempatan, rahasia yang kita titipkan bisa dengan mudah bocor keluar. Mungkin awalnya terdengar sepele, seperti menceritakan hal kecil yang tidak berbahaya. Tapi jika hal itu dibiarkan, lama-lama kebiasaan ini akan semakin besar. Orang seperti ini tidak mengerti nilai dari sebuah kepercayaan. Mereka lebih memilih kesenangan bercerita daripada menjaga perasaan orang lain. Kita juga perlu berhati-hati dengan orang yang terlalu cepat akrab. Mereka baru mengenal kita sebentar, tapi langsung bersikap seolah sudah menjadi sahabat lama. Pada satu sisi, sikap ini bisa membuat kita merasa diterima dan nyaman. Tapi di sisi lain, hal itu bisa menjadi tanda bahwa mereka punya kepentingan tertentu. Keakraban yang terlalu cepat seringkali tidak bertahan lama. Ketika mereka sudah mendapat apa yang diinginkan, mereka bisa dengan mudah pergi tanpa rasa bersalah. Intinya, semakin kita dewasa, semakin kita paham bahwa kepercayaan tidak boleh diberikan sembarangan. Kita perlu belajar mengenali tanda-tanda kecil dari perilaku orang, memperhatikan konsistensi antara ucapan dan tindakan mereka, serta berani menjaga jarak dengan orang yang mencurigakan. Memang, tidak semua orang berniat buruk, tapi lebih baik kita berhati-hati daripada akhirnya harus menanggung rasa sakit karena salah menaruh kepercayaan. Ada tipe orang lain yang sering membuat kita terkecoh, yaitu mereka yang pintar bersandiwara dengan emosi. Mereka bisa menangis di depan kita, seolah-olah hidupnya penuh penderitaan hanya agar kita merasa iba. Kadang mereka bercerita tentang betapa sulitnya kehidupan mereka, bagaimana orang lain tidak pernah memahami mereka, dan seolah-olah hanya kitalah satu-satunya orang yang bisa menolong. Pada awalnya, kita mungkin tergerak untuk membantu karena merasa kasihan dan ingin berbuat baik. Tapi jika diperhatikan lebih dalam, kita akan menemukan bahwa pola ini terus berulang. Mereka selalu punya cerita sedih baru setiap kali butuh bantuan, tapi jarang sekali berusaha memperbaiki keadaannya sendiri. Orang-orang seperti ini biasanya bukan hanya mencari simpati, tapi juga mencari keuntungan. Mereka tahu kelembutan hati orang lain bisa menjadi pintu untuk mendapatkan apa yang mereka mau. Entah itu perhatian, uang, tenaga, atau sekedar tempat curhat. Padahal, hubungan yang sehat seharusnya saling menguatkan, bukan hanya satu pihak yang terus menguras energi pihak lain.
Kalau kita terlalu lama terjebak, kita akan merasa lelah karena kita hanya dijadikan tumpuan sementara tanpa pernah dihargai secara tulus. Ada juga orang yang tak boleh dipercaya karena mereka punya sifat licik dalam persaingan. Dalam dunia kerja misalnya, kita pasti pernah melihat orang yang berpura-pura ramah di depan rekan, tapi diam-diam menjatuhkan dari belakang. Mereka bisa saja mencuri ide, mengambil kredit atas hasil kerja orang lain, atau menyebarkan isu buruk demi terlihat lebih baik di mata atasan. Orang-orang seperti ini biasanya pandai membungkus tindakannya dengan tampilan profesional, sehingga sulit disadari pada awalnya. Tapi, sekali kita menyadari pola tersebut, kita akan mengerti bahwa mereka sebenarnya tidak pernah ingin bekerja sama. Mereka hanya ingin menang sendiri. Selain itu, ada pula tipe orang yang senang memutarbalikkan fakta. Mereka bisa melakukan kesalahan, tapi tidak pernah mau mengakuinya. Sebaliknya, mereka mencari cara agar kesalahan itu terlihat seolah-olah bukan salah mereka. Kadang mereka menyalahkan orang lain, kadang mereka membuat cerita baru untuk menutupi kebenaran. Orang seperti ini sangat berbahaya karena kita bisa membuat kita ragu pada diri sendiri. Bayangkan, kesalahan yang jelas-jelas dilakukan oleh mereka justru bisa dialihkan seolah-olah kita yang bersalah. Jika kita tidak kuat mental, kita bisa merasa bersalah tanpa alasan atau bahkan kehilangan percaya diri. Lalu, ada tipe orang yang tak konsisten. Mereka sering berubah-ubah pendirian, tergantung siapa yang sedang mereka hadapi. Hari ini mereka setuju dengan kita, besok bisa jadi mereka berbalik arah. Orang seperti ini sulit diprediksi karena kita tidak tahu mana sikap mereka yang asli. Dalam jangka panjang, kepercayaan pada mereka akan hilang karena kita sadar bahwa mereka hanya mengikuti arah angin tanpa punya prinsip yang jelas. Kita juga perlu waspada pada orang yang selalu ingin tahu terlalu banyak tentang kehidupan pribadi kita. Mereka bisa saja bertanya dengan gaya akrab, seperti ingin dekat dengan kita. Tapi sebenarnya, rasa ingin tahu mereka bukan karena peduli, melainkan karena butuh bahan cerita atau sekedar ingin membandingkan diri mereka dengan kita. Informasi pribadi yang kita berikan bisa saja menjadi bumerang suatu hari nanti. Apalagi jika orang tersebut ternyata suka menyebarkan gosip atau iri pada apa yang kita miliki. Semakin sering kita bertemu dengan tipe-tipe orang seperti ini, semakin kita sadar bahwa menjaga jarak bukan berarti kita jahat atau sombong. Justru itu adalah bentuk perlindungan diri. Tidak semua orang pantas mendapat akses penuh ke hidup kita. Ada batas yang perlu dijaga agar kita tidak mudah terluka. Dan batas itu hanya bisa ditegakkan jika kita punya keberanian untuk berkata tidak, atau sekedar memilih untuk tidak terlalu terbuka pada orang yang sudah jelas menunjukkan tanda-tanda berbahaya. Ada tipe orang lain yang perlu diwaspadai, yaitu mereka yang terlalu sering membandingkan. Mereka seolah tidak pernah puas dengan diri sendiri, sehingga selalu mencari cara untuk merendahkan orang lain. Saat kita bercerita tentang pencapaian kecil, mereka langsung menimpali dengan cerita pencapaian mereka yang jauh lebih besar, atau dengan membandingkan kita dengan orang lain. Kadang mereka melakukannya dengan nada bercanda, tapi sebenarnya itu adalah bentuk rasa iri yang dibungkus dengan humor. Orang seperti ini tidak bisa dipercaya, karena bukannya memberi semangat, mereka justru melemahkan kita. Setiap cerita yang kita bagikan bisa jadi hanya bahan untuk mereka menilai atau bahkan mengejek di kemudian hari. Ada juga orang yang harus dihindari karena terlalu suka mengontrol. Mereka ingin tahu semua detail kehidupan kita, bahkan ingin mengatur keputusan-keputusan pribadi kita. Awalnya mungkin kita mengira mereka hanya peduli, tapi semakin lama kita akan merasa hidup kita bukan milik kita lagi. Mereka ingin tahu siapa teman kita, apa kegiatan kita, sampai bagaimana cara kita menjalani hidup sehari-hari. Orang yang suka mengontrol seperti ini biasanya sulit menerima jika kita punya kehendak sendiri. Mereka akan marah, kecewa, atau bahkan memanipulasi perasaan kita agar kita tetap mengikuti kemauan mereka. Hubungan dengan orang semacam ini bisa sangat melelahkan karena kita kehilangan kebebasan dan keaslian diri kita sendiri. Orang yang terlalu cepat menghakimi juga termasuk yang tidak boleh dipercaya. Mereka jarang mau mendengarkan cerita lengkap, langsung mengambil kesimpulan hanya dari potongan kecil. Misalnya kita terlambat datang sekali, mereka langsung menilai kita tidak disiplin. Atau saat kita diam, mereka menuduh kita sombong. Orang seperti ini tidak bisa dipercaya karena mereka lebih suka menilai daripada memahami. Kalau kita berada di sekitar mereka terlalu lama, kita akan selalu merasa salah meski sebenarnya tidak melakukan kesalahan apapun.
Ada pula orang yang pandai memainkan peran sebagai korban. Mereka seakan selalu punya kisah di mana mereka diperlakukan tidak adil, dikhianati, atau disakiti. Padahal, kalau ditelusuri lebih dalam, seringkali mereka sendiri yang menjadi penyebab masalah tersebut. Namun dengan piawai, mereka memutar cerita sehingga orang lain yang tampak bersalah. Orang seperti ini berbahaya karena bisa membuat kita terseret rasa bersalah yang seharusnya kita tidak tanggung. Mereka juga sering menggunakan posisi korban untuk menarik simpati agar selalu mendapat keuntungan dari orang-orang yang peduli. Selain itu, ada orang yang tidak boleh dipercaya karena suka menjelekkan orang lain di depan kita. Awalnya mungkin kita merasa senang karena mereka terlihat berpihak pada kita. Tapi sebenarnya itu adalah tanda bahwa mereka juga akan menjelekkan kita di depan orang lain. Orang yang benar-benar tulus tidak akan menghabiskan waktunya untuk merendahkan orang lain hanya demi terlihat baik. Orang yang suka menjelekkan biasanya ingin menciptakan sekutu sementara. Padahal, di balik itu, mereka hanya mencari kepuasan dengan merusak reputasi orang. Orang yang terlalu sering mencari keuntungan dari setiap situasi juga berbahaya. Mereka selalu menghitung untung rugi dalam setiap hubungan. Kalau merasa ada untungnya, mereka akan mendekat. Tapi begitu merasa tidak ada lagi yang bisa didapatkan, mereka akan pergi tanpa pikir panjang. Orang seperti ini biasanya sangat pintar menyamarkan niat mereka dengan kebaikan. Tapi kalau kita jeli, kita akan sadar bahwa sikap mereka berubah-ubah tergantung apa yang mereka harapkan dari kita. Semua tipe orang ini sebenarnya memberi kita pelajaran berharga, bahwa hidup tidak harus dihabiskan untuk menyenangkan semua orang, bahwa kepercayaan harus diberikan dengan selektif, dan bahwa tidak apa-apa untuk menjaga jarak dari orang yang membuat kita merasa tidak aman. Dengan begitu, kita bisa melindungi diri sendiri dari rasa sakit yang tidak perlu dan menjaga energi kita untuk orang-orang yang benar-benar tulus. Ada juga orang-orang yang harus benar-benar kita waspadai karena mereka punya kebiasaan menunda-nunda atau mengabaikan tanggung jawab. Mereka sering berkata iya di awal, seolah bisa diandalkan, tapi begitu waktunya tiba, janji itu tinggal janji. Mereka bisa saja rekan kerja, teman dekat, bahkan keluarga. Awalnya kita mungkin berpikir mereka hanya sedang sibuk, tapi setelah berulang kali terjadi, kita sadar bahwa memang sikap mereka seperti itu. Mereka tidak menganggap serius komitmen yang sudah dibuat, dan orang semacam ini tidak boleh dipercaya, karena pada akhirnya hanya membuat kita kecewa. Ada pula orang yang suka bersaing secara tidak sehat. Mereka bukan tipe yang termotivasi untuk berkembang bersama, melainkan tipe yang ingin menjatuhkan kita agar merasa lebih unggul. Jika kita mendapatkan keberhasilan, bukannya ikut bahagia, mereka malah merasa terancam. Kadang mereka mencoba meremehkan pencapaian kita. Kadang dengan cara menyebar keraguan ke orang lain, seolah keberhasilan kita tidak sepenuhnya murni. Orang seperti ini sulit dipercaya karena mereka melihat kita bukan sebagai teman, tapi sebagai ancaman. Tipe lainnya adalah orang yang gampang sekali berubah sikap ketika berhadapan dengan orang berbeda. Di depan kita, mereka bisa sangat ramah, penuh perhatian, bahkan seolah-olah setuju dengan pendapat kita. Tapi saat mereka bersama orang lain, sikapnya bisa berlawanan. Ini menunjukkan bahwa mereka tidak punya prinsip dan lebih memilih mengikuti situasi untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Orang seperti ini bisa membuat kita merasa bingung karena sulit menebak mana sikap asli mereka yang sebenarnya. Kita juga harus berhati-hati dengan orang yang selalu mencari celah untuk memanfaatkan kelemahan orang lain. Mereka seperti predator yang menunggu waktu tepat. Begitu mereka tahu kita sedang lemah, sedih, atau bingung, mereka langsung datang menawarkan solusi. Padahal sebenarnya mereka ingin mengambil keuntungan. Misalnya, saat kita sedang butuh uang, mereka menawarkan bantuan tapi dengan syarat-syarat yang berat dan menjerat. Atau saat kita sedang butuh teman,
Mereka hadir tapi hanya untuk menggali informasi yang bisa mereka gunakan suatu hari nanti. Ada orang yang tidak bisa dipercaya karena terlalu banyak bicara tentang dirinya sendiri. Mereka selalu ingin jadi pusat perhatian, seolah dunia berputar hanya untuk mereka. Kalau kita coba bercerita, mereka tidak benar-benar mendengarkan. Paling-paling mereka akan menunggu giliran untuk kembali membicarakan dirinya. Orang seperti ini sulit dipercaya karena mereka tidak benar-benar peduli dengan orang lain. Semua yang mereka lakukan hanya untuk memuaskan ego mereka sendiri. Selain itu, ada tipe orang yang penuh dengan iri hati. Mereka tidak suka melihat orang lain bahagia atau sukses, bahkan kalau itu teman dekatnya sendiri. Mereka bisa pura-pura ikut senang, tapi dalam hati ada rasa tidak rela. Kadang mereka menunjukkan dengan komentar kecil yang menyindir, kadang dengan sikap dingin yang tiba-tiba. Orang yang dipenuhi iri hati sulit dipercaya, karena mereka tidak akan benar-benar mendukung kita. Di saat kita sedang jatuh, mereka mungkin senang. Dan di saat kita naik, mereka mungkin berusaha menarik kita turun. Lebih jauh lagi, ada orang yang tidak boleh dipercaya karena selalu mencari cara untuk memutar balik cerita. Mereka bisa membuat sesuatu yang jelas-jelas salah terlihat seolah benar hanya demi melindungi diri mereka sendiri. Bahkan jika itu berarti harus mengorbankan kita. Orang seperti ini biasanya pintar berbicara, punya alasan untuk setiap tindakannya, dan sulit dibantah. Tapi semakin lama kita akan menyadari bahwa pola itu hanya untuk melindungi dirinya sendiri, bukan untuk memperbaiki keadaan. Pada akhirnya, hidup memang tidak bisa dijalani tanpa kepercayaan sama sekali. Tapi dari semua pengalaman dengan orang-orang yang mengecewakan, kita belajar bahwa kepercayaan harus diberikan dengan bijak. Bukan berarti kita harus curiga pada semua orang, tapi kita perlu tahu batas. Tidak semua orang pantas masuk ke dalam lingkaran kepercayaan kita. Apalagi jika sudah menunjukkan tanda-tanda berbahaya sejak awal. Kalau kita melihat lebih dalam, sebenarnya orang-orang yang tidak boleh dipercaya ini bukan hanya sekadar muncul di lingkaran pertemanan atau pekerjaan. Mereka bisa hadir di mana saja, bahkan dalam keluarga sendiri. Kadang justru orang yang paling dekat dengan kita yang bisa melukai paling dalam karena kita secara alami menaruh kepercayaan lebih besar kepada mereka. Misalnya, ada saudara yang terlihat mendukung, tapi diam-diam justru merasa iri dengan langkah-langkah kita. Ada pula anggota keluarga yang selalu membawa-bawa urusan pribadi kita keluar rumah, sehingga masalah kecil bisa jadi bahan perbincangan banyak orang. Situasi ini seringkali membuat kita bingung, karena membatasi diri dari orang luar itu mudah. Tapi bagaimana kalau justru dari orang terdekat yang sering mengecewakan? Disinilah pentingnya memahami bahwa menjaga jarak bukan berarti memutus hubungan. Kita tetap bisa menjalin silaturahmi, tetap bisa bersikap baik, tapi tidak harus menyerahkan seluruh kepercayaan kita. Kita bisa memilih untuk tidak terlalu terbuka, untuk hanya berbagi hal-hal yang memang aman dibagikan, tanpa harus merasa bersalah. Karena pada akhirnya, kesehatan mental dan ketenangan hati kita jauh lebih penting daripada sekadar menjaga image hubungan yang tampak baik di luar, tapi di dalamnya penuh racun. Orang yang tidak boleh dipercaya juga sering menampakkan diri dalam bentuk manipulasi halus. Mereka bisa membuat kita merasa bersalah ketika kita mencoba mengatakan tidak. Misalnya saat kita menolak permintaan mereka, mereka akan menunjukkan wajah kecewa atau berkata, "Padahal aku selalu ada buat kamu." Dengan cara itu, mereka membuat kita merasa seolah-olah kita yang jahat, padahal sebenarnya mereka hanya ingin memaksa kita menuruti kehendaknya. Jika kita tidak menyadari pola ini, kita akan terjebak dalam lingkaran manipulasi yang melelahkan, di mana kita selalu menuruti orang lain, tapi tidak pernah benar-benar didengarkan. Ada pula orang yang berbahaya karena memanfaatkan identitas atau nilai moral untuk mendapatkan keuntungan. Mereka mungkin terlihat religius, sering mengutip kata-kata bijak, atau tampak sangat mulia di depan banyak orang. Tapi di balik itu, mereka hanya menggunakan semua atribut itu sebagai kedok.
Orang seperti ini seringkali lebih berbahaya karena kita lebih mudah percaya pada mereka. Kita mengira mereka tulus, padahal sebenarnya mereka hanya sedang membangun citra untuk mendapatkan kepercayaan yang bisa dipakai demi kepentingan pribadi. Ketika kedok itu terbongkar, biasanya kerusakan yang ditinggalkan jauh lebih besar karena kita merasa benar-benar dikhianati. Orang yang pandai memanipulasi juga seringkali muncul dalam bentuk teman pura-pura. Mereka ada di sekitar kita, ikut tertawa bersama, bahkan mungkin ikut memberi dukungan. Tapi di belakang, mereka iri, mencibir, atau bahkan menunggu kita jatuh. Orang semacam ini bisa membuat kita merasa lingkaran pertemanan penuh jebakan, karena kita tidak tahu siapa yang benar-benar mendukung dan siapa yang hanya menunggu momen untuk melihat kita gagal. Jika kita tidak hati-hati, kita bisa salah menaruh kepercayaan kepada mereka yang seharusnya dijaga jaraknya. Lebih jauh lagi, ada tipe orang yang bisa membuat kita ragu terhadap diri sendiri. Mereka pandai mengomentari segala hal yang kita lakukan, memberi kritik yang seolah membangun, tapi sebenarnya hanya untuk menjatuhkan. Komentar mereka terdengar masuk akal, tapi selalu membuat kita merasa kurang. Lama-lama, kita bisa kehilangan percaya diri karena terus-menerus merasa tidak cukup baik. Orang seperti ini tidak bisa dipercaya, karena bukannya membantu kita berkembang, mereka justru menghalangi langkah kita dengan kritik yang meracuni pikiran. Dalam perjalanan hidup, kita juga akan bertemu dengan orang yang hanya hadir ketika senang, tapi hilang ketika kita susah. Mereka ada saat kita punya sesuatu untuk dirayakan, ikut menempel saat kita berada di atas, tapi begitu kita jatuh, mereka menghilang seolah tidak pernah mengenal kita. Orang seperti ini memberi pelajaran penting, bahwa tidak semua orang yang bersorak untuk kita benar-benar peduli. Kadang sorakan itu hanya ada selama mereka ikut merasakan manfaatnya. Saat tidak ada lagi keuntungan, hubungan itu pun sirna. Semua pengalaman dengan orang-orang seperti ini mengajarkan kita tentang satu hal penting. Percaya adalah sesuatu yang murah. Kita tidak bisa sembarangan memberikannya hanya karena seseorang terlihat baik di awal. Butuh waktu, konsistensi, dan sikap nyata untuk membuktikan bahwa seseorang layak dipercaya. Bahkan, setelah itu pun, kita tetap perlu menjaga batas karena manusia bisa berubah kapan saja. Namun, jangan sampai pengalaman buruk dengan orang-orang yang tidak bisa dipercaya itu membuat kita menutup hati sepenuhnya. Tidak semua orang sama, masih ada banyak orang tulus di luar sana, orang-orang yang benar-benar peduli tanpa syarat, yang mendukung tanpa pamrih, dan yang mampu menjaga rahasia dan setia pada komitmen. Justru pengalaman buruk itu membantu kita menyaring siapa saja yang benar-benar layak masuk ke lingkaran kepercayaan kita. Pada akhirnya, hidup adalah tentang keseimbangan antara waspada dan tetap terbuka. Kita tidak bisa hidup dalam ketakutan dan kecurigaan terus-menerus, tapi juga tidak bisa sembarangan percaya pada semua orang. Jalan tengahnya adalah dengan belajar mengenali tanda-tanda, mendengarkan intuisi, dan berani menjaga jarak ketika kita merasa ada yang tidak beres. Karena pada akhirnya, orang yang tidak boleh dipercaya itu akan selalu ada di sekitar kita. Tugas kita bukan menghilangkan mereka, tapi melindungi diri agar tidak terjebak dalam lingkaran mereka. Kita perlu ingat bahwa kepercayaan adalah hadiah, bukan kewajiban. Kita berhak memilih siapa yang layak mendapatkannya. Dengan memahami hal ini, kita bisa lebih tenang menjalani hidup, tidak mudah terluka, dan bisa lebih fokus menjaga energi kita untuk orang-orang yang benar-benar pantas. Karena dalam hidup ini, yang lebih penting bukanlah seberapa banyak orang yang ada di sekitar kita, tapi seberapa tulus orang-orang yang benar-benar bisa kita percaya.